Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Jumpa lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, saat ini salah satu berita yang ramai di kalangan guru saat ini adalah yaitu pencairan TPG per bulan akan diberlakukan. Ini berita yang beredar di media sosial sehingga perlu kita cek Bapak Ibu kebenaran dari berita ini. Apakah ini termasuk berita benar atau yang tidak benar? Dengan kata lain, berita valid atau berita hoax terkait pencairan per bulan yang akan diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan. Ini yang kita perlu cek Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tetap berada di rel informasi yang benar ya. Karena di grup-grup ini ramai kan berita pencairan per bulan Bapak Ibu. Oke, kita cek ya. Yang pertama, Bapak Ibu untuk mengetahui kebenaran atau keabsahan dari sebuah informasi itu bisa ngecek di media sosial resmi dari Kementerian Pendidikan atau yang paling valid lagi melalui regulasi atau peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sekarang kita cek melalui media sosial kementerian. Ada beberapa media sosial resmi dari Kementerian Pendidikan. Ini salah satunya kalau di FB Bapak Ibu ya, Ditjen GTK-PG Kemendikdasmen. Kemudian ada juga Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ya yang sudah centang biru ini akun resmi media sosial resmi kementerian. Di Instagram juga Bapak Ibu ada Ditjen GTK Kemdikbud Bapak Ibu ini ya. Ya, Ditjen GTK Kemdikbud. Nah, Bapak Ibu bisa follow akun-akun resmi ini. Nah, dari salah satu postingan di IG Kementerian Pendidikan di Instagram ya, Ditjen GTK Kemdikbud, nama situsnya ini belum dirubah namanya, harusnya kan Kemendikdasmen ya. Itu ada rekan-rekan guru yang mewakili pertanyaan dari banyak guru seperti ini. Apakah benar pencairan selanjutnya per bulan ya Min, ataukah masih tetap dengan sistem per triwulan Min? Nah, admin dari Ditjen GTK Kementerian Pendidikan secara resmi menjawab, triwulan Kak. Nah, jadi ini yang valid Bapak Ibu. Kalau ada jawaban dari media sosial resmi ini salah satu indikasi valid karena sumber resminya dari Kementerian Pendidikan melalui akun media sosialnya. Jadi terjawab itu triwulan Kak. Artinya apa? Artinya informasi beredar bahwa pencairan berikutnya akan per bulan itu adalah berita yang tidak ada sumber resminya atau berita yang tidak benar ya. Jadi kesimpulannya, berita pencairan tunjangan profesi guru per bulan adalah berita yang tidak ada sumber resminya, bahkan berita ini termasuk di kategori berita hoax ya. Jadi jangan hati-hati Bapak Ibu terhadap informasi yang beredar ya. Sekali lagi, informasi yang beredar bahwa tunjangan sertifikasi akan dibayarkan per bulan itu tidak benar. Salah satu informasi yang benar terkait tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah yaitu, ya ini Bapak Ibu, terkait capaian kebijakan penyaluran tunjangan secara langsung ke rekening guru ini berhasil lampaui target nasional. Ini ada berita benarnya karena sumbernya dari media sosial resmi Kementerian Pendidikan. Nanti Bapak Ibu bisa cek apa saja terkait perkembangan pencairan tunjangan sertifikasi guru. Mari kita baca dan mari kita pahami Bapak Ibu secara objektif. Di sini postingan dari Ditjen GTK Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, sejak diluncurkan pada 13 Maret 2025 lalu, proses penyaluran tunjangan langsung ke rekening guru di berbagai daerah terus menunjukkan tren yang positif. Capaian positif di daerah tersebut turut mempengaruhi secara nasional, mengacu pada target hingga triwulan 1 2025 yang semula direncanakan sekitar 200 ribuan, kenyataannya melesat melebihi target mencapai 587.905 atau sekitar 40% dari total sasaran. Jadi targetnya kementerian ini melampaui ya target di bulan Maret. Berikutnya, kecepatan daerah-daerah tersebut dalam penyaluran tunjangan guru antara lain dipengaruhi oleh beberapa faktor nih Bapak Ibu. Jadi kita harus pahami kenapa kemudian ada daerah yang lambat menerima, ada yang cepat. Ada beberapa faktor. Yang pertama, kepedulian guru dalam melakukan pemutakhiran data di Dapodik. Yang kedua, keaktifan guru dalam verifikasi dan validasi rekening di Info GTK. Yang ketiga, respon cepat pemerintah daerah dalam memproses surat keterangan tunjangan profesi bagi guru yang datanya dinyatakan valid. Jadi ini tiga nih peran dua peran dari guru, satu peran dari Pemda atau Dinas Pendidikan. Perannya guru yang pertama adalah memastikan data di Dapodiknya sudah benar. Peran yang kedua adalah guru memverifikasi ya
mengkonfirmasi info GTK, rekening di info GTK. Nah, setelah dikonfirmasi oleh guru, maka perannya juga Dinas Pendidikan yaitu mengusulkan di saat kode 16 itu Bapak Ibu. Jadi ini sebelum sampai ke kementerian tetap melalui proses ya di Dinas Pendidikan. Berikutnya ini Kementerian Pendidikan mencantumkan daerah-daerah yang termasuk kategori persentasinya tinggi untuk penyaluran tunjangan profesi triwulan 1 di bulan Maret. Adapun daerah dengan persentase penyaluran tertinggi adalah Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali ya, dengan capaian penyaluran mencapai 93%. Bapak Ibu ada yang dari Karangasem barangkali yang menonton video ini boleh cantumkan di kolom komentar. Di sana sudah Bapak Ibu terima atau gimana? Disusul oleh Provinsi Papua Selatan sudah 92%. Kota Bengkulu 91%, Kota Magelang, Jawa Tengah 88%, dan Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu 85%. Ini 5 daerah dengan persentase tertinggi untuk penyaluran tunjangan profesi guru di bulan Maret kemarin Bapak Ibu. Sebanyak 587.905 guru ASN daerah atau sekitar 40% dari total penerima itu ada 1.476.964 guru telah menerima transfer langsung tunjangan guru. Penyaluran ini dilakukan secara bertahap dan terus diupayakan agar berlangsung lebih cepat, efisien, dan akuntabel. Ya, ini yang disampaikan oleh Ibu Nunu Suryani, Prof. Nunu, selaku Dirjen GTK PG ya, Pendidikan Guru. Nah, berikutnya, tak hanya itu, sebanyak 146.608 guru non-ASN, setara dengan 37%, juga telah menerima tunjangan profesi guru, termasuk 71.166 guru non-ASN yang telah memperoleh tunjangan sebesar 2 juta rupiah per bulan, seperti yang diumumkan oleh Presiden Prabowo. Nah, jadi ini menariknya ya, karena teman-teman guru non-ASN di bulan Maret itu ternyata juga sudah banyak yang menerima, cukup banyak. Padahal secara regulasi juknisnya itu kan idealnya April tuh Bapak Ibu. Nah, ini menurut kami baik ya, mempercepat, lebih cepat daripada juknis. Itu tentu disambut baik oleh rekan-rekan guru. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini perkembangan tunjangan profesi guru, sejauh ini sudah ada 40% guru yang menerima, masih ada 60% yang belum menerima. Nah, ini yang valid Bapak Ibu. Kalau berita pencairan tunjangan profesi per bulan itu tidak benar, itu tidak ada sumber resminya ya. Demikian informasi hari ini Bapak Ibu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu mendapatkan informasi yang valid. Kalau sumbernya tidak jelas, di skip saja karena bisa jadi itu potensial berita itu hoax. Silakan dikoreksi jika ada yang keliru dan ditambahkan jika ada yang kurang dari informasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.